Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal hammi wal hazani, dari kegelisahan dan kesedihan. Ini kan wajahnya nih kelihatan lagi gelisah ya. Jadi kita minta doa sama Allah. Gawe henteu, kerja enggak, dagang enggak mau, statusnya apa? Akan indah pada waktunya. Mohon maaf, akan indah pada waktunya itu hanya berlaku bagi orang yang berusaha. Betul apa betul? Jadi kita minta sama Allah, wa a'udzubika minal azzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung. Ngahula. Ada yang tanya, memangnya kita nggak boleh ngutang? Boleh. Jawabannya? Tapi dengan syarat, catat 3. Kita boleh ngutang dengan 3 syarat. 1, berhutang untuk sesuatu yang penting dan mendesak. Apa? Ulangi. Berhutang boleh untuk sesuatu yang penting dan sekiranya nggak penting, nggak usah. Sekiranya tidak mendesak, nggak usah. Karena ujungnya akan jadi gaya hidup yang bikin kita susah. Betul apa betul? Iya. Izin, siapapun yang baru menikah, izin. Lain ece, lain. Ece mah geus lila kawin lagi ya. Nu lain. Abi lain. Ece mah geus lila. Dari wajah juga kelihatan ece mah udah lila. Iya mah yang baru nikah ini mah. Abi baru nikah cenah geus teu. Da moal bisa dibohongi wajah moal geus. Age geus apal. Iya bunda nomor 2 orang ini tuh fans Ahilman garis keras ini teh. Orang Lewiliang. Jadi Ahilman ngisi jam 9, jam 3 pagi udah berangkat dari Lewiliang. Saking fansnya pisan. Aduh, ana uhibbukuma fillah ya. Naon artina siga nu ngarti wae. Masya Allah. Coba, naon artina eta teh? Tuh kan dalieur atuh. Dilarang merokok artinya teh bieu cenah. Aku mencintai kalian berdua karena Allah. Sama bunda juga ulah syirik. Ada bintu semua itu. Ahilman mencintai jamaah karena Allah. Betul? Sampai mana tadi teh lah? Mun geus ngabahas leuwih sok poho wae ka dieu nanti. Oh iya. Ini yang baru nikah, izin. Yang baru nikah mau ambil rumah, bagus apa bagus? Malah kalau kata Ahilman, catat kalimat ini, ya. Sedikitkan biaya resepsinya, siapkan untuk biaya hidupnya. Catat status hari Selasa itu tuh. Sedikitkan biaya resepsinya, siapkan untuk biaya hidupnya. Betul apa betul? Kenapa Ahilman? Karena faktanya biaya hidup lebih mahal, betul? Biaya hidup lebih besar, betul? Lebih banyak, betul? Resepsi mah ngan 2 jam. Sabaraha jam? Mending lamun tamun aralus. Mending kalau tamunya baragus. Iya mah tamun agera riweuh gitu. Datang 5 orang amplop hiji, mending isina 1 juta kadang 20.000. Nges ya. Mulai hari ini rumus. Yang baru nikah, baru rumah tangga, sok izin. Kalau punya rezeki ambil rumah, insya penting dan mendesak. Betul? Izin. Ibu misalnya punten izin. Ustadz, bunda teh mau beli mobil. Boleh apa boleh? Lihat dulu penting dan mendesak. Misal anak kita udah 7, motor hiji riweuh teh kira-kira. Izin punya rezeki mau ganti dari motor mobil, boleh apa boleh? Anaknya udah 7. Karena kalau 7 masuk motor mual bisa. 2 di hareup, 2 di tengah, 3 di punggul di luhur,
Teu bisa minta izin sama Allah, ya Allah pengen beli mobil, boleh apa boleh? Penting mendesak. Ustad, ada handphone keluaran terbaru, abi mah hoyong HP siga AA gitu, anu bisa dibuka gitu tah. Hoyong abi mah AA hoyong lu gitu HP nate. Coba lain sombong, iya mah ya. Ieu teh promo Samsung itu dia. Ya kuruna Samsung mayar ke Hilman nya endorse ya. Jadi bunda teh hayong HP siga AA bisa dibuka. Engke lamun eueuh piring bisa pakai piring talenan gitu maksudna teh. AA hoyong nu kitu, tapi izin. Kira-kira ini penting mendesak atau tidak? Kira-kira kalau bunda nggak pakai HP ini akan maut moal. Ari AA misalnya bunda nanya, Ari AA make nu kieu, pertanyaan, kira-kira Ahilman butuh atau tidak? Kurnaon coba. AA butuh. Buat AA ini buat nulis, buat nyatet materi, betul? Buat AA penting, boleh jadi tidak mendesak, tapi buat bunda mungkin terpenting dan tidak mendesak. Setuju? Jadi berhutang boleh, yang pertama syaratnya apa? Penting dan mendesak. Jelas sampai sini? Kadeknya ulah sampai mohon izin, temen bunda jilbabnya anyar. Alah ucu, muni anyar gitu jilbab teh, hoyong atuh abi, hoyong nu mana? Eta nu aya logo B na di dieu dengan tah logo B. Heuh eta namina teh. Hoyong atuh. Tapi abi teh can aya artosna, tiasa teh abi ngutang kade. Ibu kan moal jadi tiba-tiba geulis pisan gara-gara eta kan. Da kumaha casing tetep kan ya. Tos lah ulah merasa alamun teu aya eta jilbab abi moal ngaos. Kumaha isin kan geus lah ulah centil kitu ulah lah. Biasa aja. Kan kalau nggak ada jilbab itu juga masih bisa ngaji, betul? Boleh hutang, syarat yang pertama apa? Penting dan mendesak. Yang kedua, boleh hutang dengan catatan punya kemampuan untuk membayarnya. Kade, kalau sekiranya nggak mampu, ulah maksakan. Kumaha engkewe dari rezeki mati Allah. Eta tah kalimat sok keluar tah. Kumaha engkewe rezeki mati saha? Ge apal rezeki mati Allah. Tapi kan rezeki moal mungkin tiba-tiba bim salah bim jadi apa? Tah eta ya ucing ngalewat tah kan. Kan moal tiba-tiba siga ucing ngalewat gitu kan. Eta ucing datang pasti aya prosesna kan. Lewat panto asup ka dieu eta panitia atau jagaan ucing teh jadi ngalewat ka dieu jadi pabelit. Jadi kita kudu punya batas kemampuan untuk membayar, betul? Maka izin kalau bunda ngutang kudu niat mengembalikan. Karena ada orang yang waktu minjemnya semangat, waktu ditagihna lebih galak daripada yang nagih, betul? Nu paling nyeri hati status nak jalan-jalan wae ari hutang teh dibayar. Aya nu kitu aya. Ada yang begitu. Yang mana orangnya? Sok nyeri hati teh. Ari waktu minjem semangat adi tagih pura-pura amnesia teh. Hutang nu mananya? Hutang nu mananya? Sok pura-pura poho. Kade. Catat ini kalimatnya. Orang yang suka melambatkan pembayaran hutang padahal dia mampu menyegerakannya, maka orang ini akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya. Orang yang suka melambatkan pembayaran hutang padahal dia mampu menyegerakannya,
maka orang ini akan jauh dari rahmat Allah. Maka seterusnya izin, orang yang akan ditolong oleh Allah salah satunya orang yang punya hutang dan dia ingin menyegerakan pembayarannya. Maka bunda sayang doa sama Allah agar kita bisa berhutang dan menyegerakan bayarnya. Dengan syarat hutangnya untuk yang penting mendesak dan kita ingin menyegerakan pembayaran dan mampu membayarnya. Nah, yang ketiga syaratnya boleh berhutang sesuai dengan syariah. Sesuai dengan apa? Syariah. Nah, ini bab yang ketiga perlu pembahasan lebih jauh ya. Tapi bunda kalau mau lebih kuat belajarnya mungkin bisa di kampus kali belajarnya. Ahilman kan S1, S2 dan sekarang sedang S3-nya di bidang itu. Jadi Ahilman sedikit menjelaskan agar bunda punya kemampuan. Jelas apa jelas? Jadi ulangi, boleh berhutang dengan syarat berapa? Satu apa? Berhutang untuk sesuatu yang penting dan mendesak. Yang kedua, berhutang kita punya kemampuan untuk membayarnya. Yang ketiga harus sesuai dengan syariah. Itu kalau kita mau berhutang. Tapi syukur-syukur nggak usah ngutang. Insya. Kenapa Ustadz? Iya, karena boleh jadi hidup kita jadi tambah berat. Maka kemarin Ahilman sampaikan, hidup itu mudah, yang rumit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi dan gaya hidup kita. Sudah dicatat belum? Oh, siapin kameranya tuh. Status hari Rabu kalau begitu ya. Ya, kemarin sudah ya. Nah, ulangi lagi nih. Hidup ini mudah, yang rumit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi dan gaya hidup kita. Lanjutkan. Seberapa sering kita kedepankan hidupnya atau gaya hidupnya? Sok bismillah. Mulai hari ini mudah-mudahan hidup kita tambah berkah. Rizal. Amin ya Rabbal. Bunda teteh sayang, pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Di pekan yang lalu Ahilman mengisi kajian di Masjid Alumni IPB, betul? Sihkan hati. Sebelum membahas itu, di awal kita harus coba melihat dulu apa ciri-ciri orang yang hatinya bermasalah. Apa ciri orang yang hatinya berpenyakit? Ahilman sayang, kenapa ini penting? Pernah juga Ahilman sampaikan, hati itu indikator kebaikan seseorang, betul? Baik hatinya, baik semua amalnya. Rusak hatinya, maka rusak semua amalnya. Maka sakit hati lebih bermasalah daripada sakit gigi, betul gak? Makanya ada lagunya kan, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini biar ya itu jadi ingat baheula nyanyi kieu teh lah. Jadi sakit hati itu bermasalah kalau sakit. Maka di Quran disebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawat, gitu kan? Dalam ayat sebelumnya atau setelahnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Yang karena disebabkan hatinya ada penyakit, maka akan menambah penyakit-penyakit yang lainnya.
maka penyakit hati ini bermasalah. Bermasalah. Ustadz, apa ciri orang yang hatinya bermasalah? Catat, ada 5. Kemarin bilang ada 4 di sana, tapi saya pelajari kembali dalam kitabnya ada 5. Ada berapa? 5. Saya percepat. 1, lalai dalam sholat. 2, tidak mau lama-lama baca Al-Quran. 3, sedikit dalam bersedekah. 4, mudah suuzon kepada orang lain. 5, tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan. Ada berapa? 5. Ciri hati seseorang yang bermasalah. 1 apa? Lalai dalam sholat. Maka bunda sayang, teteh sayang, perhatikan. Kalau kita sudah mulai lalai dalam sholat, berarti hati kita sedang apa? Bermasalah. Ahilman, bagaimana cara melihat kalau kita lalai dalam sholat? Lalai dalam sholat dibagi 3. 1, lalai dalam waktunya. 2, lalai dalam pelaksanaannya, bacaannya, gerakannya. 3, lalai dalam perilaku setelah sholatnya. Ada berapa? 1, lalai dalam waktunya, diakhirkan. Zuhur jam 12, azan teh. Dia sholat jam berapa? Mending jam 2, kadang jam 5. Dihijikeun jeung asar. Pabelit pokona mah. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar kelewatan, maghrib di perjalanan, isya tahajud pagujud, duha leha-leha. Geus poho we. Yang wajib dilupakan, yang sunnah nggak dilakukan, susah. Lalai waktunya. Pelaksanaan, rusuh sholat teh. Allahu Akbar. Geus beres. Nggak ada nikmat dalam sholat. Nggak ada nikmat. Bahkan teu ngarti. Itu maca naon. Pokoknya gitu weh. Ruku, set. Lamun Ramadan, taraweh, milih nu tereh. Tanya, saha imamna? Eta si Ustad Agus. Moal ka masjid, naon? Lila si Ustad Agus. Lila. Isukna ditanya, saha imam teh? Ustad Asep. Pangheulana abi mah. Nah, Ustad Asep mah tereh macana ge. Sayat-sayat ruku manehna mah tereh. Padahal taraweh teh salat nyantai, betul? Taraweh istirahat, rowaha. Jadi salatnya kudu tenang. Kabayang teu ibu? Buka yang dingin. Makan segala rupa, gorengan, mie golosor, canjeng sotona, jangjeng satena, pabelit, yuk kabeukahan. Langsung milih sholat anu cepet, kabayang teu? Idul Fitri makan opor, Sawal stroke ringan tah. Itu udah pabelit. Lila teuing oge jangan terlalu cepat juga, jangan. Kadang sok suuzon kita mah. Allahu Akbar, waladhdallin, amin, Yasin, lila. Padahal can beres eta teh maca Yasin, Allahu Akbar. Saya kan teu apal orang teh. Keur mah suuzon, keur mah pabaruguh. Jadi pokoknya mah tidak merasakan nikmat dalam sholat. Bunda udah ngerasain nikmat belum dalam sholat?
Kalau belum berarti hatinya sedang bermasalah. Ada orang yang lalai setelah sholat, jadi nggak ada perubahan. Setelah sholat teh gitu kumaha gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jaida, apal teu? Naon? Eta saf depan kita mukenana naon gitu masih kena aya merek kena eta kamu. Eta bisa-bisa nanya keur salat melongkeun mukena batur bisa kitu ku masih eta meni diintai mukenana teh gitu. Ayeuna merekna kelihatan diomongkeun. Ada yang mukena teh geus meureun geus rada kotornya. Eta ih uyuhan da abi mah asa risih salat kitu teh. Meni warnana geus teu bodas jadi meni gading kitu eta mah. Eta kok bisa geus salat bisa merhatikan eta mukena batur kumaha sih? Kadang geus salat teh kan kudu mah zikirnya. Ima kadang-kadang geus salat fokus pada yang lain. Komo lamun HP disadak keur salat. Kapikiran teu? Dibatalkeun ayeuna keneh tah kadang-kadang tah. Eta ngageter. Dipelong heula. Pas keluar teh wah, kepikiran. Matakna ieu mah punten nya lamun rek salat pareuman heula. Engke hurungkeun pas iraha geus salat. Ieu mah kadang-kadang pas salat teh nyikeun status. OTW rakaat kedua cenah. Naon coba OTW kedua? Satunya rambung itu. Sok Ustaz tanya, Bunda datang ke masjid, mana yang Bunda lakukan pertama kali? Sholat sunnah atau foto masjidna? Jujur jangan berbohong. Bunda datang ke masjid, masjidnya bagus, yang pertama kali moto atau sholat sunnah? Ah bohong ya mah. Kade Bunda, kade ayeuna mah masuk masjid, apal teh doanya? Allahumma ftahli abwaba, masuk kaki kanan baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Langsung Bunda ambil posisi sholat sunnah tahiyatul masjid. Ieu mah asup masjid, Masya Allah. Naon coba? Iya teh lain nuduh, fakta atau bukan? Fakta atau bukan? Di sini ada yang begitu. Nu mana orangna, nu mana? Sekarang ulangi, Ahilman mau tanya. Ahilman datang. Yang pertama kali Bunda lakukan zikir atau foto? Mulai hari ini rubah. Setuju? Iya mah Ahilman datang. Sok. Mulai hari ini zikir. Masya Allah. Iya mah kiu. Uci ulang ngalangan. Rubah ayeuna mah boleh sambil begini tapi sambil zikir. Nu aya lain midiokeun Ahilman, midiokeun jilbab babaturan di hareup. Terutama kalau safnya tuh nggak bisa diam orangna teh. Kieu toh kieu. Uci cicing atuh riweuh ieu. Mulai hari ini masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Dan izin Bunda, kalau masuk masjid biasakan ya, kalau Bunda udah pernah duduk di sebelah ini, kalau bisa pilih tempat yang lainnya. Kenapa? Agar setiap pijakan bumi yang kita sholatkan itu jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi euceul lamun ngaji teh ulah naonnya maksudna teh. Kan urang masuk ngototnya di dieu abi mah itu tempat abi ieu teh sok kitu tah. Sok kitu tah. Jadi Bunda mah mending enggak mau ngegeser teh meni cek geser alim abi mah di dia geus enakeun kamera di dia tah aa di dia abi mah Ahilman teh. Ibu geser Bu, geser ganti yang lain. Memang kan kudu duluannya
yang duluan. Tapi kalau bisa cari temen yang beda. Ulah sarua, ieu mah ngaji jeung si eta, ka pasar jeung si eta, arisan jeung si eta, senam jumba jeung. Coba mulai ayeuna mah coba dibersihin lah bab-bab gitu teh. Justru ngaji teh kudu nambah teman, ya enggak? Coba Ahilman tanya, siapa yang udah ngaji sama Ahilman berkali-kali temennya nggak nambah, ada nggak? Coba ibu evaluasi, ibu tatap kiri kanan, ajeng mana wae urang teh nya. Coba evaluasi istighfar eta teh. Kuduna nambah teman baru. Nambah apa enggak? Dapat kenalan atau tidak? Hati-hati. Yang punya kenalan baru hati-hati, sok dipinjam duit. Kade. Biar hidup makin bagus, pinjam 100. Hati-hati ayeuna mah. Jadi kudu nambah teman baru, tapi jangan dimanfaatkan. Iya mah ketemu teman anyar, bedanya cincina alus, gelangna banyak, atau udah nges mulai. Biar hidup tambah bagus, pinjam 100. Ulah. Yuk ayeuna mah salatnya dibenerin, karena ternyata lalai dalam salat, lalai waktunya, lalai pelaksanaannya, lalai perilaku setelah salatnya itu menunjukkan hati sedang bermasalah. Yang kedua, hati bermasalah tidak mau lama baca, tekuat. Ngaji nggak mau lama, geus kitu we goyang tah. Di jam sabaraha beresna ieu teh. Duduk di masjid tapi hati di luar, ada nggak yang begitu? Ngaji can mulai geus nanya, ece kayak jadinya nggak baso teh ya. Tadi di Unpak aya baso nu enak eta di Unpak. Engkenya ora kade engke nggak baso kade. Cok sing betah ngaji. Orang yang betah ngaji tanda hatinya tenang. Orang yang tidak betah ngaji tanda hatinya bermasalah. Maka orang tuh ada yang mohon izin ngaji belum selesai tapi pengen cepet-cepet, ada nggak? Tapi ada yang sebaliknya, dia ngajinya belum beres, dia udah nanya, irahanya jadwal ngaji deui. Ada nggak? Bahkan kalau bisa nginep menginap di masjid dah sekalian. Rindu dia. Ada nggak kebaikan itu? Bunda yang datang paling awal jam berapa tadi ke sini? Jam 6. Di rumah setengah 6. Uih aya ongkos, aya. Bisa teu aya karunya ieu mah. Setengah 6. Dapat voucher dari Al-Mawaddah sabaraha? Kade tidak mau lama-lama baca Quran tanda hati sedang bermasalah. Yang ketiga, sedikit sodakoh, sedikit. Jadi kalau lewat infak teh pura-pura lihat. Padahal nggak dibimbing. Ya Nabi salam. Pura-pura lihat HP, pura-pura ngobrol. Ece, eta kalau ada sunduk yang lewat, hargaya tuh ece. Lamun temerek minimal kieu tah. Kumaha? Punten, maaf ieu mah kieu henteu. Kadang-kadang solawat sih solawat, tapi eta hate dikamanakeun eta hate. Kan sunduk teh pasti dipakai buat kebaikan, betul? Kadang-kadang muka dompet mereh henteu gitu. Nggak lewat kita. Al-Mawaddah, Masjid Alumni, Asofia, Ahilman nggak pakai tarifnya. Jadi mau ngasih berapapun silakan. Bahkan saya balikin barangkali mungkin. Karena buat saya geus loba duit nage. Hiji itu alasan. Yang kedua itu paling sabaraha. Jadi buat Ahilman mah kalau taklim begini, makanya Bunda sok support. Minimal kita nggak bisa ngasih support, betul nggak? Makanya Bunda kalau ada yang nanya, abi hoyong ikut kajian apa yang gratis, gampang ke masjid. Ada beberapa kajian-kajian yang Ahilman buka untuk umum, betul? Ke sini, ke Masjid Alumni, ke Asofia,
Ustad hoyong ngolem Ustad ka mana? Ka Cibung Bulang. Naik naon abi ka ditu. Nah, acara tabligh akbar di lapangan, tentu nanti aya manajemennya diatur, ka itu ngange naon, kumaha di jalana, sareng saha wae kitu. Ieu cenah makan peye tiap hari cenah. Ku teh dimakan jadi kieu badan teh. Jadi kan asa kurang profesionalnya mun asa. Ieu teh waktu kemarin baju teh teu sempit kieu. Iya hanya dengan peye seminggu jadi berubah kieu. Lah cabi ieu teh. Matangna tolonglah ayeuna mah ganti sukana apa tadi? Salad ya. Jadi besok siapin salad. Terus ininya yogurt Hilman suka. Dan minumnya teh yang enak mah jus. Iya, aduh panitia meni air bodas wae. Matak panitia. Iya bazar di depan ada jus nggak di depan bazar? Atau siapkan, jangan diam terus. Sok jalan kalau begitu. Ini meni cicing we gitu. Mesti kasih kode teh meni asa teh nyambung. Padahal udah dikasih bantu untuk sunduk tadi teh infak sodako. Tapi meni teu paham pisan ieu panitia kumas. Kerak. Ayo jus alpukat, jus alpukat. Sakantenan sareng dimsum aya di payung. Alah ya eta teh jadi komo lamun panitia ustad hoyong minta jus tadi kasih eta mah bermasalah pisan hatina teh. Diam. Enggak hujan. Enggak tah. Aduh ya Allah ya Robbana ya Karim. Meni resep kieu ngawasnya resep teh Bu. Nikmat teh. Tenang atau tidak? Maaf ya, ada yang nggak yang baru ketemu Hilman ada? Yang baru ngaji sama Hilman ada? Yang mana orangnya? Masya Allah. Punten, ini yang baru jangan kagetnya. Da akan di YouTube meni asa kalemnya. Aslinya mah kieu dah heureui wae sebenarnya. Jadi kalau ibu lihat di TikTok, di Instagram kan kalem-kalem. Eta mah hanya semenit doang. Sisanya mah heureui we eta mah. Enggak, emang sengaja. Da Hilman ge paham ibu di rumah banyak masalah. Jadi ngaji jangan tambah masalah ya, minimal lebih tenang lah. Dikit sedekah teh berarti ada persoalan. Yang keempat tadi cirinya apa? Mudah suuzon kepada orang lain. Tidak bisa mencari kebaikan orang, hanya pandai melihat keburukan orang. Berarti itu tanda hati sedang bermasalah. Dan yang kelima, tidak mau apa? Mendengarkan nasihat kebaikan. Jadi panas dengerin nasihat teh. Dan dia merasa paling benar. Dinasehati, segala wae mana nasihatin orang. Mana gecan bener terima, tapi malah ngebalikin. Itu tanda hati bermasalah. Makanya orang tuh cepet. Coba, gara-gara ngomongan kita sakit hati, dia lepas jilbab. Abi mah alim, pakai jilbab teh naon? Digenggereukeun wae. Kusa cetuti. Ceida celilis. Kade. Jangan bicara sesuatu yang menyakiti siapa? Hati orang lain. Hilman, sok Hilman ada manusia tuh ibu. Ulah sok bicara teh, ulah sok bikin nyeri hati. Si Hilman, kasep. Alhamdulillah. Ngan hanya kalwe naon tah. Penek cenah Hilman teh. Komo ayeuna mah keur mah penek genut hareamun. Alamun cekap bunda. Cukup nanti Ustaz. Cekap bunda enggak apa-apa. Da kan iya kan lagi ceramah tidak boleh makan dan minum dibungkus. Aya boleh minum boleh ya? Segernya Insya Allah dimsum. Iya mah iya tah iya ucapan Hilman bikin sakit hati enggak atuh maknya bikin sakit hati kan cuman mental humor kan. Jadi kalau sekiranya kita hati jangan. Sama yang ketiga,
jangan bicara sesuatu yang melemahkan perasaan orang lain. Kesok itunya kita mah nengok orang sakit, datang nengok, bagus nengok teh. Ari pas nengok teh cerita, ibu, kamari tetangga saya mirip sih gak ibu gitu. Terus kumaha 2 hari, mau alami 2 hari ya mah. Segang ya. 2 hari naon, mahot 2 hari. Lagi sakit dipatahkan hatinya, perasaannya. Ah itu nggak boleh. Makanya kalau kita nengok tuh ngasih semangat. Ada teman kita rumah tangganya bermasalah, dikomporin sama kita, jangan. Ucu, apa? Ya rumah tangga abi teh di ujung tanduk lah, ucu. Kumahanya, geus cerewe. Pedalieur naon pikir. Jangan. Itu melemahkan hati dan perasaan orang lain. Justru dikuatkan. Ece, sabar. Kalau harus berpisah, tenang. Kalau bisa bersama lagi, bismillah. Saling ridho, saling tenang. Makanya kadang-kadang perempuan itu kalau ngobrol, dia curhat, kadang-kadang gak butuh jawaban. Dia hanya butuh didengarkan. Betul nggak? Karena faktanya, dia cerita sendiri, jawab sendiri. Sok we perhatikan. Ini fakta dan itu yang Ahilman alami. Ada orang yang cerita ke Ahilman, aku teh mau cerita apa? Ya suami aku teh menikah kieu. Nya, terus kumaha? Nya kan aku teh harus lebih sabar ya ayah, harus lebih ridho. Aku teh ngomong sorangan, jawab sorangan. Ternyata jawabannya memang dia nggak butuh jawaban, butuh apa? Didengarkan. Makanya Ahilman mah rada hatam lah soal perempuan. Istri saya 1 kan, ya perempuan pasti kan. Anak saya 3 perempuan semua. Jadi saya belajar memahami perempuan. Ditambah baginda Nabi itu tidak pernah kurang dari berapa kali? 100 kali dalam sehari istighfar. Eta teh Nabi, eta teh Rasul, surganya pasti, hisabnya aman, amalnya sempurna, dosanya tidak ada. Betul? Minimal berapa istighfarnya? 100. Ari kita saha? Nabi? Bukan. Rasul? Apalagi bukan. Surga? Can jelas. Hisab? Masih menegangkan. Amal? Sedikit. Dosa? Gak mau istighfar? Keterlaluan. Nabi aja nggak pernah kurang 100, kira-kira kita yang jauh dari Nabi, kira-kira butuh berapa kali istighfar? Rasa-rasanya berkali-kali harusnya. Maka izin Ahilman, kapan ya waktu istighfar yang paling baik? Waktunya di 1/3 malam. Wabil khusus di waktu sahur. Wafil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur memperbanyak istighfar. Bunda tanya, sayang 1/3 malam teh jam sabaraha kira-kira? Jam sabaraha? Oke, catat, perhatikan ke depan. Bunda, dalam semalam itu dibagi 3 1/3 malamnya. Dibagi berapa? Ada 1/3 malam pertama, ada 1/3 malam kedua, ada 1/3 malam ketiga. 1/3 malam pertama, kalau Isya kurang lebih jam 8 sebelumnya, maka 1/3 malam pertama jam 8, jam 9, jam 10. Itu 1/3 malam pertama. Nanti naik lagi jam 11, jam 12, jam 1. Itu 1/3 malam kedua. Nanti naik lagi jam 2, jam 3, jam 4. Itu 1/3 malam terakhir. Berarti kalau jam 5 udah masuk subuh sebelumnya, maka jam 4 itu waktu terbaik. 2-3-4. 2-3-4. Maka Bunda beristighfarlah di waktu-waktu itu. Maka izin, ini rumus. Kata guru saya, kalau sholat tahajud, Hilman, jangan ngejar banyaknya, jangan ngejar cepatnya, tapi ngejar tumakninahnya. Jelas? Ulangi. Kalau sholat tahajud jangan ngejar cepatnya atau banyaknya, tapi ngejar apa? Tumaninahnya. Gimana caranya? Punten.
Bunda sholat tahajud 2 rakaat, Allahu Akbar, beres salam. Sebelum masuk 2 rakaat yang kedua, istighfar heula. Jadi antara rakaat yang 2 rakaat dengan 2 rakaat selanjutnya dijeda pakai apa? Istighfar. Sabaraha kira-kira Ustad? 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau agak singkat, astagfirullah, astagfirullah. Sing jelas maca teh. Loh. Nah tuh maca teh nyala rambung gitu. Loh. Tenang. Astagfirullah, ampuni dosaku ya Allah. Itu artinya astagfirullahaladzim, ampuni dosaku ya Allah yang maha agung. 100. 2 rakaat deui 100, 2 rakaat deui 100, 2 rakaat deui 108. Tutup ku witir. Engke menuju ke subuh sok istighfar sekaligus baca Quran. Cakep. Banyak di antara kita suka minta yang lain tapi lupa minta ampun. Makanya Bunda mah sok kadang-kadang punten salat tahajud teh pas keur aya masalah wae. Eueuh mah tara. Nah teu tahajud, masalah Padahal mohon maaf, datanglah kepada Allah di waktu lapangmu, maka Allah akan hadir di waktu sempitmu. Status hari Rabu itu. Datanglah kepada Allah di waktu lapangmu, maka Allah akan hadir di waktu sempitmu. Jadi kuduna orang teh datang ke Allah di waktu lapang. Datang kepada Allah di waktu sempit mah biasa, emang keur butuh. Justru orang keur merasa lapang, eta teh deket ke Allah, tembus tah, set, engke Allah teh ngasih cahaya kepada kita saat kita lagi sempit. Makanya disebutkan dalam hadis qudsi itu, Allah turun ke muka bumi di sepertiga malam. Dan Allah mencari setiap hambanya yang sholat tahajud di malam itu. Kalau ada hambanya yang banyak dosa, kemudian dia minta ampun, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya mohon maaf, kalau Bunda bertobat, sholat tobat, minta sama Allah ampunan, tapi nggak dibuktikan dengan sholat tahajud, berarti kita belum serius minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambaku sedang punya kebutuhan dan dia minta sama Allah, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Hambaku punya keinginan dan dia ingin dikabulkan oleh Allah, maka Allah kabulkan keinginannya. Maka izin, kalau Bunda punya keinginan, teteh sayang punya keinginan, tapi nggak dibuktikan dengan sholat tahajud, berarti kita belum serius menginginkan keinginan tersebut. Maka ayo mulai malam ini bangun. Ini kan wajah-wajah bermasalah kan kelihatan ya. Banyak problem ya. Banyak sulit dalam hidup, sedang gak enak perasaan. Ayo tahajud. Bunda itu waktu yang paling prime time kita bisa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sebelum minta yang lain, minta ampun. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kenapa? Boleh jadi doamu belum dikabulkan oleh Allah karena masih ada dosa yang belum engkau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai sini? Perbanyak apa? Istighfar. Perbanyak istighfar, hati jadi lembut. Maka kemarin Ahilman juga sampaikan, catat ini, 4 keutamaan istighfar dalam hidup kita. Ada berapa? 4. Masih hafal ya? Kita ulangi. 1 apa? Menghapuskan dosa. Istighfar itu menghapuskan dosa. 2, membersihkan hati. Jadi Bunda sayang, setiap kita berbuat dosa, Allah itu ngasih tanda di hati kita titik hitam. Dosa titik hitam, dosa titik hitam, dosa titik hitam. Nah, gimana ngebersihinnya? Istighfar. Saat baca astagfirullahaladzim, maka titik hitam itu dihapus dengan istighfar. Sekarang bayangkan, kalau dosanya udah menaun, dosanya udah lama, kira-kira hidungna hidung pisan tuh. Hidung pekat tidak? Kira-kira ngebersihnya susah atau tidak? Susah. Terus gimana? Perbanyak istighfarnya sebelum banyak dosa-dosamu.
Yang ketiga, istighfar itu apa? Memudahkan dan melancarkan urusan. Makanya bunda izin, kalau anak kita lagi ujian, lagi ikut tes, istighfarin sama kita. Nah, banyak istighfar ya nak. Bunda ngejar ke bandara, macet. Gimana agar dikasih kemudahan? Bismillah, dawamin istighfar. Itu biasanya Allah kasih jalannya. Kalaupun nanti pesawatnya udah terbang, melidai tiket nu anyar. Istighfarnya nggak terbang kumaha deui atuh. Kan kita mau ngejar, mau pergi. Kan nggak mungkin tiba-tiba turun deui ngejemput orang ka dieu heula moal kan. Ya kalau udah terbang ya terbang aja. Tapi kadang caranya jalan dimudahin. Kadang-kadang pesawatnya delay gitu. Jadi kadang Allah ngasih caranya begitu. Makanya kalau lagi buntu istighfar. Karena istighfar itu memudahkan jalan dan melancarkan urusan kita. Makanya bunda kalau lihat orang keras banget hatinya, istighfarkan we. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Suami keras, bisikin telingana. Astagfirullahaladzim. Lamun keras wae tambahan. La ilaha illallah, la ilaha illa gitu. Sekalian talkinan deh keras wae atau hati teh menit nyala rambung. Jelas? Yang keempat istighfar itu apa? Menjaga dari keburukan. Jadi orang yang sering mendawamkan istighfar, Allah jaga dari keburukan. Jadi seakan keburukan gak mau datang kepadanya karena ada istighfar yang menjaganya. Jelas? Oke. Yang ketiga, kiat membersihkan hati. Yang ketiga apa kemarin? Jangan terlalu ingin tahu urusan orang lain. Ternyata bunda kepo berlebihan itu bikin hati kotor. Betul? Mulai hari ini coba nggak usah pengen tahu urusan orang. Santai aja. Jangan segala macam tuh harus kita tahu. Ulah. Dan catat, ini akan mengurangi kita untuk tidak suka membandingkan hidup sama siapa? Orang. Dan catat juga bunda sayang, jangan mudah terpengaruh dengan postingan sosial media orang lain. Story itu, sosmed itu, tempat pamer, tempat pamor. Tempat apa? Tempat pamer, tempat pamor. Belum tentu yang di-share itu yang sebenarnya. Teman kita bikin status @Bandara Soekarno-Hatta. Ulah sok riweuh. Ulah sok nyeri hati. Jalan-jalan wae si eta mah nya. Jangan-jangan dia mah keur di kamar. Statusnya @Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau kita yang stres mah jadi lieur sorangan. Ngomong ka suami, "Ayah tinggalikeun ceu ieu mah jalan-jalan wae. Ari urang di Bogor wae. Tuh ceu ieu mah lihat, jalan-jalan. Kan udah kemarin jalan-jalan ke taman. Taman coret-coret. Taman heulang kan geus." Nah, coba jangan ingin tahu banyak urusan siapa? Orang. Belum tentu pedulinya kita sama orang teh dihargai sama orang juga. Betul nggak? Ada orang bikin status hari Sabtu. Kita lagi di puncak. Dia statusnya at home alone. Di imah wae sorangan gitu kan. Kita lagi di puncak. Macam status orang di imah wae. Kan kita jadi kadang-kadang mikirnya. Karunya si etanya tuh jalan-jalannya, abi mau jalan-jalan. Kita mau posting di puncak, sieun batur nyeri hate, teu pararugu. Udah, kita nggak bisa nebak urusan orang bunda. Betul nggak? Ada orang yang kelihatan suka, padahal nggak suka. Ada orang yang kelihatan nggak suka, padahal suka. Maka jangan lihat orang dari urusan orang yang ada dalam pandangan kita. Kita mah nggak akan bisa tahu semua tentang orang tuh. Apal abi si eta moal. Apal abi masih eta kumaha moal. Jangankan orang lain, kita sama diri kita aja nggak tahu, betul nggak? Coba bunda sejam 2 jam ke depan, tahu nggak akan jadi apa? Moal. Emang bunda tahu? Abi mah sajam deui teh bakal bangot. Moal. Moal aya nu apa? Jangankan orang lain, kita aja nggak tahu tentang diri kita. Maka mulai hari ini kalau hati mau bersih, jangan suka ingin tahu urusan siapa. Yang keempat, apa kemarin? Berusaha tenang dalam setiap keadaan.
Rumus, bunda sayang, jangan mudah menyimpulkan sesuatu sebelum kita tahu apa yang akan jadi kesimpulannya. Bunda sok kurung gusuh menyimpulkan sesuatu, ujungnya rugi. Ujungnya apa? Izin. Orang gak tenang itu kelihatan dari amarahnya. Orang gak tenang kelihatan dari apa? Amarahnya. Maka jadi orang belajar ya, jangan mudah marah. Termasuk jangan mudah marah sama suami. Karunya suami teh. Karunya suami teh. Beban suami teh. Nya atuh bunda, suami teh masya Allah berat tugasnya teh. Waktu suami kita bilang saya terima nikah dan kawinnya, bunda itu dengan mas kawin sekian dibayar tunai, apa artinya? Ya Allah, saya terima semua kebaikan yang ada di istri saya dan saya siap menanggung kalau ada keburukan yang ada di istri saya. Karunya suami teh. Sing dikarunyakeun ku orang teh. Jangan tambahin beban sama ibu-ibu. Jadi suami teh kalau mau pensiun mah hayang pensiun abi teh Ustaz. Tapi kan tanggung jawab. Makanya bunda kadeknya, kadek pisan, kadek berusaha tenang dengan suami. Kadang gerusah-gerusunya kita yang bikin gak tenang. Dan ingat, yang dibutuhkan suami itu ketenangan. Kalau di rumah suami tidak mendapatkan ketenangan, maka jangan kaget, dia akan mencari ketenangan di luar rumah. Iya benar. Datang ke imah lieur atuh dah. Karek datang geus ditanya, lain ditanya interogasi lebih tepat nama. Suami datang, assalamualaikum, ayah pulang. Kalau pulangnya kecepatan disebut gawe. Kalau kemalaman kamana wae atuh akang gitu tuh. Meni curiga we ka suami teh. Di mana? Di mana balik jam sekian? Coba belajar lebih tenang. Assalamualaikum, ayah pulang, sambut ku ibu teh. Waalaikumsalam, ambil tasnya. Lamun mawa tas, lamun mawa pacul ya ambil pacul. Nah atuh manya, jangan disamakan antara tas jeung pacul. Ya ambil. Jelas? Sama tadi sebelumnya, urusan orang lain aja nggak usah kita tahu, termasuk izin ya. Bunda jangan suka ingin tahu HP suami kita. Kalau hati kita pengen lebih tenang, jangan suka kepo isi HP suami kita. Bisi nyeri hati. Betul? Jadi kadang yang merencanakan sakit hati bunda oge. Sok ngecek suami kersare. Kan harus pakai sidik jarinya kan? Kadang-kadang jarinya dikieukeun sorangan gitu. Kadang pakai mata kan? Dia lagi itu dibuka dulu mata, buka heula matana. Dikitu ke. Buat apa? Hiji dosa eta teh. Apa itu? Dosa. Dua buat apa? Bikin sakit hati. Tiba-tiba izin, istri kita tuh suami kita lagi chat sama siapa? Mungkin namanya diganti. Ya kan? Chat dengan Lydia, ganti Dadang, ayah di dia tah. Mata nges lah, tutup. Buat apa ingin tahu urusan orang, betul nggak? Buat apa ingin tahu urusan suami? Tapi kan atuh penasaran abi teh biar menjaga suami. Ingat, menjaga yang paling baik itu mendoakan. Bukan ngekekewek sorangan. Kamu itu milik aku. Cek istrina teh, milik aku. Cek saha, cek suami. Lamun dikitukan kumaha nyeri hati sorangan. Bapak, hargai mamah, bapak teh mamah teh meni setia ka bapak. Sabaraha hargana? Kumaha lamun dikitukan tambah nyeri hati. Catat, jangan menggenggam pasir terlalu kuat. Karena engkau tidak akan mendapatkan pasirnya. Yang ada engkau akan kehilangan pasir itu seutuhnya. Jangan minta diulangi deui. Poho deui kata-kata ieu teh da ama sok tiba-tiba keluar kitu kata-kata nate. Jangan suka menggenggam pasir terlalu kuat. Karena engkau tidak akan bisa mendapatkannya. Yang ada engkau akan kehilangan seluruhnya. Betul? Genggaman kita yang terlalu kuat. Wah.
tiba-tiba nanya uhana naon di dieu teh. Tah itu perasaan suami teh. Ku ibu dikekeuweuk sorangan. Ujungnya dia pengen keluar, teu kuat. Hayang keluar. Keluar ujungnya lepas. Itulah namanya layangan putus teh. Layangan ditarik ting, coba ditarik, putus enggak? Tarik, putus. Terus kumaha? Longgarkeun we. Kamu mana-mana we lah itu. Jadi hati lebih tenang. Itu suami titipan siapa? Ingat ya, suami itu akan jadi kebaikan kalau jadi ladang amal soleh. Udah. Suami nak bager, syukuri. Suami nak kurang bager, sabar. Jadi syukuri. Suami nak bager, syukur. Suami nak kurang bager, naon? Gitu. Sabar. Ada dua-duanya juga ada kebaikan. Maka nanti yang kelima, apa yang kelima teh kemarin? Nah, belajar untuk tidak mendengarkan penilaian orang lain. Kan ibu mah sok itu dalam hidup teh. Kumaha cek batur. Padahal batur belum tentu sama melihat kita, betul? Maka hati jadi kotor. Apalagi menilai kita bukan dari kita, tapi dari orang. Tambah luar biasa, sakit itu. Maka lanjut, sekarang kita selesaikan. Yang keenam, kiat membersihkan hati, baca Al-Quran dengan terjemahannya. Gimana? Baca Al-Quran dengan terjemahannya. Bunda, Cung, acungkan tangan. Siapa yang hafal Al-Fatihah? Ngacung atuh aja lain cicing wae ya. Hafal nggak? Al-Ikhlas? Hafal? Oke. Artina, paham? Oke. Mulai hari ini naikin levelnya. Belajar baca Al-Quran dengan apa? Terjemahannya. Ternyata itu membersihkan hati. Kenapa Ustadz? Bagaimana mungkin kita akan mengamalkan kalau kita nggak paham, betul? Ingat, Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Diamalkan, ngahulang wae teh. Al-Quran diturunkan untuk bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan kalau kita nggak paham, betul? Maka orang tuh dalam memahami sesuatu ada 4 tingkatannya. Ada berapa? 1, tahu. 2, paham. 3, bisa. 4, biasa. Ada berapa? 1, tahu. 2, paham. 3, bisa. 4, biasa. 1, tahu. Ibu tahu sabar? Tahu sabar? Paham sabar? Bisa sabar? Biasa sabar? Belum tentu. Jadi kudu tahu, naikin faham, nanti bisa, lama-lama biasa. Kalau hati sedang bermasalah, coba belajar baca Quran dengan apa? Terjemahannya. Izin. Di sini ada yang pernah hatam dengan terjemahannya? Ada? Kalau ada, Ahilman kasih hadiah. Jus bazar. Di lebar ya jus bazar. Cok, bismillah. Dikuatkan. Aa baru sampai at-taubah sama istri teh barengan baca terjemahannya. Jadi sehari 2 ayat 3 ayat tapi sama terjemahannya. Sebelum tidur maca gitu. Cuk ibu teh ada suami abi mah lain tuh. Pabelit matakna eta ge matakna ibu jeung terjemahanana. Ibu yang baca ayat Arabnya, suami terjemahannya, boleh tidak? Terus sekarang belajar ya membiasakan sebelum tidur teh biasakan, jeung suami teh biasakan, handphone teh tinggalkan. Fokus. Teu aya suamina abi kumaha ieu? Atuh teu aya ulah yang anu eueuh ieu mah kumaha sih? Pertanyaan teh meni kumahanya? Boleh enggak aku mengabdi kepada suami orang lain cenah? Sok teu nyarambung ieu pertanyaan si Ece. Iya mah khusus yang ada suami, ari eueuh mah ulah diteangan atuh eueuh. Apalagi mengabdi kepada suami orang lain. Teu nyarambung pertanyaan teh. Ini mah yang ada suami kan puntennya. Ini kebiasaan yang kurang baik. Sebelum tidur teh sok masing-masing megang handphonenya. Suami pegang handphone, istri megang handphone, jadi nggak berkualitas. Mulai hari ini mah sok diemin. Suami nggak bawa HP, ibu nggak bawa HP, fokus.
Naon Ustaz? Fokus we. Fokus. Sok fokus berdua ngobrol. Kalau bahasa psikologi mah pillow talk. Apa namanya? Ngerti tuh? Pillow talk tuh ngobrol daunnya. Pillow teh no artinya pillow teh. Bantal talk ngobrol. Jadi ngobrol jeung wah gitu. Jadi ngobrol di atas bantal. Ngobrol bersama bantal. Kumaha sih artinya? Gitulah pokoknya mah. Ngobrol bersama dengan bantal. Gitu memahaminya. Gitu. Atau bantal yang ngobrol dengan sendirinya. Gitulah. Jadi sebelum tidur teh ngobrol namanya pillow talk. Pillow artinya bantal, talk artinya ngobrol. Gitulah sudah diterjemahkan jadi pabolit jadi nanti. Pokoknya mah yang keenam baca Quran dengan apa? Terjemahan. Yang ketujuh, izin ya karena tadi Ahilman agak telat datangnya jadi sampai jam 2 kajian kita. Siap? Enggak bosan? Enggak capek? Lu capek sah? Yang ketujuh, Masya Allah. Yang ketujuh, belajar ikhlas dalam kebaikan. Tuh. Belajar apa? Rumus ikhlasnya hanya 2. Lakukan, lupakan. Apa rumusnya? Lebih keras? Rumus ikhlas hanya 2. Lakukan karena Allah, lupakan karena Allah. Udah. Lakukan, lupakan. Bunda, enggak usah ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan. Enggak usah. Dan bunda juga enggak usah berusaha untuk kemudian merasa jadi orang yang ingin dihargai. Enggak usah, capek. Belajar aja melakukannya, setelah itu melupakannya. Dan kebaikan mah enggak akan pergi dari kebaikan. Betul? Setiap kebaikan pasti balasannya kebaikan. Setiap keburukan pasti balasannya keburukan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Dan catat, kita tulis. Status hari Kamis malam Jumat. Catat ya. Kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik ke kita. Saya ulangi. Kita berbuat baik bukan karena agar orang lain baik ke kita. Tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik kepada kita. Ulangi. Kita berbuat baik bukan karena agar orang baik kepada kita, tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik kepada kita. Jelas? Jadi kalau mulai hari ini bunda berbuat baik agar orang jadi baik ke kita, pasti bermasalah. Karena ternyata faktanya kita udah berbuat baik aja masih ada orang yang gak baik sama kita. Betul? Ada yang begitu, ada. Bunda udah merasa berbuat baik. Allah tahu tidak? Allah ngerti tidak? Allah paham tidak? Allah pasti akan ngasih balasan baik atau tidak? Jangan takut. Kalau suami gak ngehargain apa yang bunda lakukan, gak usah diminta penghargaan. Liur. Bapak, hargai mama. Hargai sedikit. Sedikit. Cek bapak nate, sakumaha sedikit nate. Bunda berbuat baik buat Allah, bukan buat suami. Bunda senam jumba. Wah, ngesmuter. Bunda niatnya untuk nyenengin Allah. Karena istri yang cantik disenangi oleh suami, bagus. Betul? Ciri istri yang baik ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Bunda ingin senam biar badannya tambah bagus. Tapi ingat, niatnya harus karena Allah, bukan karena suami. Kalau karena suami, bunda nyeri hati. Ketika bunda bilang,
ayah. Bunda teh udah sebulan senam. Di mana? Di Sanggar Cetuti. Anu mana? Eta di Ciomas ayah Sanggar Senam Jumba Cetuti ayah di dinya. Bunda tanya sama suami, kira-kira menurut ayah, bunda ada perubahan atau tidak? Cek si ayah teh. Bunda teh senam. Nya. Sakit tuh wae dengan. Sangga ada perubahan. Eta padahal bunda teh geus keringetan, geus jungkir balik. Geus berbagai lagu bunda dengerin. Dari mulai Cikini ke Gondang Dia, geus semua geus. Ku bunda teh geus adu gelajar bunda teh. Sekuat tenaga mana naik motor keringetan kesik ka dieu nempel. Udah hampir sebulan tidak makan seblak aku teh, menjaga perut agar tambah bagus. Hanya dengan kalimat kata suami, asa nggak ada perubahan. Sakit atau tidak? Kenapa bunda sakit? Karena bunda nggak ikhlas melakukannya. Bunda hanya ingin dipuji sama siapa? Kalau suami nggak muji nggak apa-apa, nanti Allah siapkan orang lain yang akan muji kita. Saha Ustad? Sahawe. Mungkin teman kita, mungkin instruktur senam zumba kita. Nah muji, besenam wae ka urang mayar kan gitu, dipuji. Udah, mulai hari ini mah nggak usah ingin dihargai sama orang. Sama anak, ibu juga jangan sok-sok. Jangan sok-sok kumahanya ke budak teh. Udahlah. Mama lihat. Mama teh Masya Allah ngandung kamu, melahirkan kamu, membesarkan kamu. Kata anaknya, suruh siapa? Dan aku mah gak nyuruh mama begitu. Ibu kalau digituin sakit atau tidak? Udah. Kamu teh lihat mama. Cek anaknya, mama lihat aku. Terus kumaha lihat-lihatan banana. Babelit, udah. Itu anak teh lagi ujian di sekolah. Penilaian harian. Cek ibu teh, tolong kamu teh lihat mama teh lagi berat ujiannya. Aku juga banyak PR-nya. Mama kerjain PR aku. Babelit, udah. Bunda jadi ibu yang ikhlas, jadi istri yang ikhlas. AA juga jadi ustadz yang ikhlas. AA menyenangkan semua jamaah, bisa apa enggak? Enggak, atuh dah alain badut. AA nyenengin jamaah semua, bisa enggak? Enggak bisa. Ada jamaah yang AA lagi ceramah, aya nu seuri aya. Aya nu naon sih aya? Aya teh kitu aya teh. Aya nu ngomongkeun di tukang, si Ahil geus apal eta geus pernah. Aya nu kitu aya teh. Kita enggak bisa nyenengin semua orang. Terus gimana Ustaz? Nyenengin Allah aja. Kalau Allah udah senang, maka Allah akan gerakkan hati hambanya buat senang sama hamba tersebut. Makanya kalau ada yang bilang, Ustaz jamaahnya banyak. Bukan jamaah Ustaz. Ini mah Allah yang melembutkan hati jamaah buat dengerin Ustaz Hilman yang dosanya ditutupi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jangan ngerasa sombong lah. Tuh AA, kajian abi mah jeung AA teh deket pisan. Jangan sok pede gitu. Belum tentu eta teh. Enggak, udah. Lakukan, lupakan. Ulangi. Makin nginget-nginget kebaikan kita, makin sakit hati kita. Aku teh udah berbuat baik Ustadz sama orang itu, tapi orang gak ngehargain kita. Apa masalah kita? Ustadz, orang itu ngomongin saya di belakang. Apa ngomongannya? Katanya si ibu itu banyak ngomong. Alhamdulillah. Dia taunya kita banyak ngomong. Dia nggak tahu kita banyak cicilan. Dia nggak tahu kita banyak hutang, betul? Dia nggak tahu kalau kita banyak ketombe. Dia nggak tahu kita teh ada bisul di belakang. Udah. Coba Bunda jawab, saya mau tanya. Kira-kira yang orang hina ke kita dengan kehinaan kita yang asli, lebih hina yang mana? Cek Ahilman mah ternyata lebih kita hina yang asli daripada hinaan orang, betul? Jangan merasa paling tersakiti lah. Jangan merasa apa? Jangan merasa paling tersakiti sehingga kamu lupa ada kebaikan yang kamu berikan dalam hidup ini. Udah, setiap kebaikan pasti balasannya apa? Kebaikan. A juga
Jadi suami kalau nggak dihargai sama istri nggak apa-apa. Nyari lagi. Nyari lagi kebaikan yang lain yang bisa dihargai. Naon wah, niriweuh kitu atuh. Kumaha lamun asli. Wah, tenang. Semua udah diatur sama Allah, betul? Naon bete naon diatur. Yang ke-7 tadi teh. Sekarang yang ke-8. Yang ke-8, kalau hati ingin lebih bersih, belajar untuk berkumpul dengan orang soleh tuh. Bunda, ternyata circle kita itu sangat influence banget untuk friendship kita gitu. Ngerti tuh sih bahasana? Dia mah bahasa Jaksel gitunya. Ternyata circle kita menentukan. Berteman sama siapa menentukan hati kita seperti apa. Makanya hari ini tolong Bunda, tolong catat. Jauhi teman yang punya 4 kriteria ini. Tenang. Jauhi 4 orang yang punya kriteria ini. 1. Orang yang suka membicarakan aib orang lain. Kenapa Ustadz? Kalau di depanmu dia membicarakan aib orang lain, bisa jadi di belakangmu dia membicarakan aibmu kepada orang lain. Betul apa betul? Mulai hari ini, kalau kita udah punya teman yang kelihatannya suka ngomongin aib orang, udah lo, gue, itu toksik, jadi penyakit buat kita. 2, jauhi orang yang bermuka 2. Apa? Bermuka 2 itu seperti apa? Ke orang ini dia bilangnya begini, ke orang itu dia bilangnya begitu. Orang bermuka 2 yang gak bisa dipegang omongannya. Apalagi orang ini kompor. Apa itu kompor? Manas-manasin orang untuk bertengkar. Maka mohon maaf, orang yang suka jadi kompor membuat 2 orang bertengkar karena kompor yang dia lakukan, maka dosa pertengkarannya ditanggung sama yang ngomporinnya. Jadi kalau kita bilang Cida, mana cek celilis kia. Cek celilis cetuti mana cek berantem cetuti jeung Cida gara-gara omongan eta kompor, maka pertengkarannya ditanggung dosanya sama yang ngomporin. Maka jauhi orang yang suka bermuka 2 ngomporin. Yang ketiga, jauhi orang yang suka mengungkit-ngungkit. Suka apa? Suka ngungkit kebaikannya, suka ngungkit keburukan kita. Tuh. Suka apa? Mengungkit-ngungkit, ngungkit kebaikan dia, ngungkit keburukan kita. Itu jauhi. Dan yang keempat, jauhi teman yang suka menjatuhkan orang lain. Karena boleh jadi saat kamu tidak bersamanya, kamu akan dijatuhkan olehnya. Ulah jeung Cida lamun kamana-mana teh. Cida masuk taramayar lamun kamana-mana teh. Menjatuhkan orang di depan kita sehingga kita nggak respect sama orang itu. Jauhi 4 orang ini sebagai teman kita. 1, jauhi orang yang suka membicarakan aib orang lain. 2, jauhi orang yang bermuka 2. 3, jauhi orang yang suka mengungkit-ungkit. 4, jauhi orang yang suka menjatuhkan orang lain. Mulai hari ini bertemanlah dengan teman yang soleh, teman yang baik. Majlis ilmu, majlis taklim harus jadi tempat yang menenangkan hati. Maka izin ya, kalau Bunda sok ngaji tapi circle kita masih sering ngomongin orang, yuk bersihin ya mulai hari ini biar kita makin tenang dan makin lembut hatinya. Yang keberapa sekarang? Yang ke-9, banyak membantu atau menolong orang lain. Ternyata Bunda bantuin orang, nolongin orang tuh bersihin hati. Makanya izin, kalau Bunda pengen hatinya lembut, belajar ya, nengok orang sakit tuh. Ternyata nengok orang sakit lembutin hati. Santunin yatim piatu, ngusap kepalanya, lembutin hati.
Lihat orang yang di bawah kita dalam urusan dunia, lembutin hati. Makanya izin, bunda kalau ada orang susah, ada orang sulit, bantu sama kita. Karena bantunya kita melembutkan hati kita. Termasuk izin, jangan suka nawar dagangan yang untungnya kecil. Halo? Halo? Jangan suka nawar dagangan yang untungnya, malah kalau bisa ditambahin sama kita. Iya masuk kadang-kadang hati teh mending gak peka pisan. Ibu naik mobil bagus, di lampu merah ada budak leutik jualan coet. Apa coet? Anu berat teh apal. Ibu nanya ke si budak teh, "Jang, sabaraha coet teh?" Cek si ujang teh 20.000, mending mahal. Nggak usah 5.000 dua cenah. Tuh, eta mending ngecek di 5.000 dua. Aloh eta kana hate teh mending eta. Nggak usah 5.000, pirage batu cenah kitu. Pirage batu. Cek si tukang cek si ujang teh, nyieun we sorangan atuh ari kitu mah. Eta paling sabarasi untungna, bener teu? Kalau bisa jangan nawar. Kalau bisa ditambahin, jang sabaraha? 20, ibu tambahin 30. Kalau bisa 50 tah jang. Ibu iya kumaha angsulanana, gimana kembaliannya? Udah buat ujang aja. Merebeta doana. Betul nggak? Ya Allah ibu hatur nuhun, ibu sing geulis. Berarti enak goreng atau abi teh lain. Ibu sing tambah geulis, tambah sehat, tambah berkah. Suamina sing setia terus, ibu panjang umur, kaluar ta doana. Betul nggak? Ibu cuma nambahin dikit. Ibu ngurangan nawar dibere, cek si ujang. Ngeswe 15 ibu sok tah 15. Ibu ambil, doa mual. Mual. Tah nges. Balangkeun kana mobil, blak. Nah sok. Makanya jangan suka nawar nih bazar. Tong ditawar. Dan jangan mencari yang tidak ada. Jangan nyari yang tidak. Ibu jalan, ayo orang tuan bakso tahu, kan dibuka. Ibu tahu nggak ada kolna. Aya kolna teu. Geus apal eueuh. Ah terjadi meulina ge. Eta geus dibuka, piring geus disediakeun. Dia udah PHP ibu mau beli. Paling berapa sih untungna? Kalau bisa mah ibu jangan nyari yang nggak ada. Ibu geus milih jilbab, milih megang menyobaan. Warna polkadot aya teu? Nges apal eueuh, neangan eueuh. Mun moal meuli ngomong moal meuli. Mesti temenan, ayo jangan PHP tukang dagang. Ke ibu di PHP kan ke suami ibu mun kitu teh. Mun meuli moal. Malah kalau bisa mah jangan ditawar yang untungnya kecil, jangan PHP sama yang dagangnya kecil. Betul? Kalau bisa mah ibu keluar dagang nih beli ini. Berapa ini harganya? 10.000 misalnya. Saya beli 10 ya. Terus saya ambil 1, 9-nya nanti kalau dia ngambil gratis. Tapi umumkan ti ida eta teh nyang lu. Ulah. Bab etana ulah. Sok, ibu kalau mau sedekah ekstrim kayak gitu. Ibu kayak di restoran, ketemu ahilman. Bayarkeun ahilman teh. Lain cicing wae ieu mah. Ari minta foto hayang. Ibu teh tahu AA lagi di restoran makan. Ibu duluan pulang. Ibu, itu yang meja Ustadz sabaraha? Bayar. Pas AA mau bayar, AA kan kaget. Siapa yang bayar? Eta ahilman ngadoakeun moal. Ya Allah, mudah-mudahan yang bayarin saya, mudah-mudahan semua doanya keluar. Doa orang yang tanpa tahu kita doakan mustajab kata Nabi SAW. Jadi ibu teh lihat AA sama. Dibalik itu aku yang kumaha beres nawe. Mata lihat sahadu duluan. Mun AA duluan AA bayarkan jamaahna. Tapi AA pinter. AA enggak akan menyegerakan dulu sebelum jamaah selesai. Jadi kudu gitu. Tah ternyata menolong orang, bantu orang tuh melembutkan hati. Coba, Bunda, hari ini udah berapa banyak bantuin orang? Ternyata membantu orang itu melembutkan hati. Dan yang terakhir, kalau hati mau lembut, ini puncaknya, perbanyak zikir. Banyak apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yuk kita turunkan 10 kiat membersihkan hati. 1,
belajar menjaga lisan. 2, perbanyak istighfar. 3, jangan terlalu ingin tahu urusan orang lain. Yang keempat, berusaha tenang dalam setiap keadaan. Yang kelima, belajar untuk tidak selalu mendengar penilaian orang lain. Yang keenam, baca Quran dan terjemahannya. Yang ketujuh, belajar ikhlas dalam kebaikan. 8, belajar berkumpul sama orang soleh. Yang ke-9, banyak nolong bantu orang. Yang ke-10, perbanyak zikir. Coba kalau bunda lagi bermasalah hatinya, coba amalkan 10 itu. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semua, insya Allah. Barangkali itu yang bisa kita hadirkan pagi ini. Insya Allah Selasa depan kita ketemu lagi di Masjid As-Sofia. Kita akan bahas amalan penggugur dosa, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Udah sunduk apa belum? Infak udah. Baik bunda, terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya, Ahilman sore ini akan berangkat ke Tasikmalaya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan dan kelancaran. Masih mau ngaji lagi sama Ahilman? Masih semangat? Masih mau terus belajarnya? Mual bosan? Enggak capek? Semangat ya, ajak yang lain, ajak lain, ajak lain. Wajib. Ya wajib. Satu orang harus bawa satu orang teman yang baru. Jadi setiap ngaji kudu gitu. Bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi. Sok harese. Kumaha we carana lah. Dipaksa atau kumaha gitu. Jadi masing-masing sok bawa. Insya Allah mandalla ala khairin falahu mislu ajri failihi. Barang siapa yang ngajak kebaikan maka dia mendapatkan pahala yang sama ketika orang berbuat baik itu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir makin dicintai dan disayang oleh Allah. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan sama Allah. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua yang hadir pagi ini. Cintailah kami semua yang hadir pagi ini. Ridhoilah kebersamaan kami ya Allah. Jadikan kami semua hamba-hambamu yang semakin dekat dan taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami. Engkau tahu buruknya masa lalu kami. Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami. Engkau tahu ya Allah tidak terhitungnya maksiat dan kesalahan kami. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami yang ini disebabkan karena dosa-dosa kami yang sering kami lakukan. Allah, jadikan majlis ilmu kami pagi ini setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau jauhkan kedekatan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Allah, kami tahu hidup ini singkat.
Kami tahu hidup dunia ini sementara. Boleh jadi tidak lama lagi Engkau panggil kami untuk kembali ke rahmat-Mu, kembali ke tempat-Mu. Allah, jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami. Jangan akhirkan hidup kami sebelum Engkau perbaiki hidup kami. Allah, bimbinglah hari-hari kami dalam kebaikan ya Allah. Bimbing mata kami agar selalu melihat yang baik. Bimbing lisan kami agar bicara yang baik. Agar bicara yang tidak menyakiti hati orang lain. Agar bicara yang tidak mematahkan hati orang lain. Allah, maafkan lisan ini jika pernah berbohong. Maafkan lisan ini jika sering ingkar janji. Maafkan lisan ini ya Allah jika pernah menghina orang lain. Ampuni lisan ini ya Allah jika pernah membicarakan aib orang lain. Jika pernah memfitnah orang lain. Ampuni ya Allah. Jangan sampai nanti hari kiamat mulut kami penuh dengan bangkai saudara kami karena gibah yang kami lakukan. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni lisan kami jika pernah menyakiti hati ayah ibu kami. Ampuni lisan kami jika pernah menggores luka di hati ayah ibu kami. Ampuni lisan kami ya Allah jika pernah membentak dan marah kepada ayah ibu kami. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni lisan kami jika pernah melawan kepada suami kami. Pernah membentak suami kami. Sering berdebat dengan suami kami. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah, ampuni suami jika pernah marah kepada istrinya. Jika pernah membentak istrinya. Ampun ya Allah, ampun. Ya Allah, ampuni lisan kami jika pernah bicara kotor terhadap anak-anak kami. Jika pernah mengeluarkan kalimat yang membuat anak kami terluka karena ucapan kami. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, bimbinglah hidup kami ke depan dengan kebaikan. Allah, berkahi keluarga kami, berkahi rumah tangga kami. Anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah, lembutkan hati pasangan kami. Jaga dimanapun dia berada ya Allah. Berikanlah nafkah yang halal, nafkah yang baik. Allah, jika ada yang belum punya jodohnya, hadirkan jodoh yang soleh, yang baik ya Allah. Anak-anak kami, Bunda Teteh, hadirkan wajah anak-anak kita, sebutkan namanya ya Allah. Untuk anak kami yang bernama ya Allah, takdirkan anak-anak kami semua jadi anak yang soleh dan soleha. Indahkan parasnya, lembutkan hatinya, perbaiki akhlaknya, kuatkan iman dan takwanya. Allah, jagain anak kami dimanapun ada ya Allah. Berikanlah takdir yang baik, rizki yang baik, jodoh yang baik, kehidupan yang baik untuk anak-anak kami. Allah, begitupun orang tua kami. Ya Rob,
Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Titip salam rindu kami untuk ayah ibu kami di alam kubur ya Allah. Ampuni dosa-dosanya. Maafkan orang tua kami dulu jika ibadahnya kurang, karena habis untuk mengurus kami ya Allah. Maafkan jika orang tua kami ilmunya kurang, karena orang tua kami tidak punya waktu untuk belajar, saking sibuknya membesarkan kami. Allah, ampuni orang tua kami. Jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah, taman di antara taman surgamu ya Allah. Dan masukkanlah orang tua kami nanti ke dalam surgamu. Jamaah, bunda, teteh, silahkan sekarang berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, yang sedang gelisah, ayo minta sama Allah. Allah tahu, Allah mendengar, Allah melihat. Allah senang hambanya berdoa, Allah senang. Ayo minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, seberat apapun masalah kami, seberat apapun masalah kami, Engkau sandaran kami ya Allah. Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami masalah yang tidak kami sanggup menjalaninya ya Allah. Jangan Engkau bebankan kepada kami ujian yang kami tidak sanggup menjalaninya ya Allah. Allah, kuatkan hati dan tubuh kami, tenangkan hati kami, bimbing langkah kami untuk semua ujian yang datang dalam hidup kami. Ayo yang punya hajat sampaikan kepada Allah, ya Allah. Jika ada yang hadir, jika rumah tangganya sedang punya persoalan, rukunkan rumah tangganya. Tunjukkan jalan terbaiknya ya Rabbal Alamin. Jika ada yang sedang terlilit dengan hutang piutang ya Allah, bantu kami menyelesaikannya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan semua penyakitnya ya Allah. Jika ada yang sedang sulit ekonominya ya Allah, bukakan jalan terbaik ya Allah. Buka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, bersihkan hati kami, lembutkan hati kami. Sepulang dari sini, jadikanlah hidup kami makin baik ya Allah. Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka seperti ini nanti ya Allah Engkau kumpulkan kami di dalam surgamu. Izinkan ya Allah kami bertemu dengan Rasulullah SAW. Takdirkan kami mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.